A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi tudillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatannya, dalam sebuah hidayahnya, dalam sebuah keistimewaannya yang mana Allah telah pilih kita sebagai orang-orang yang terpilih, diberikan waktu, kelapangan, kelonggaran di mana setiap orang yang tadinya sekarang sibuk dengan urusannya, maka kita juga akan disibukkan Allah dengan urusan perilmuannya. Jadi setiap waktu yang diberi 24 jam itu sudah memiliki packingannya masing-masing. Cuma bedanya hari ini kita terpilih kenapa? Karena kita akan mempelajari ilmu yang akan ditinggalkan di akhir zaman. Yang mana kata para ulama bahwa nanti akan ditinggalkan apa itu bahasa Arab dan ilmu kesehatan. Jadilah hari ini betapa ilmu kesehatan itu sudah ditinggalkan sekali sama generasi-generasi kita. Nggak tahu nanti bagaimana perkembangan ilmu kedokteran yang akan lebih hebat lagi sehingga ilmu kesehatan ini akan ditinggalkan. Padahal dalam ilmu kesehatan ini tetap terdapat dakwah dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasul. Tidak mungkin di dalam ilmu kesehatan ini tidak memiliki satu power. Pasti di dalamnya ada satu power yang hebat. Karena kenapa? Turunnya ilmu kesehatan sempurna ini disempurnakan oleh Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan semua yang beliau lakukan dalam hidupnya, bahkan dalam perjuangannya, sebenarnya Rasul atau Nabi itu mendapatkan hak progresif yang mana tidak dimiliki oleh yang lainnya. Rasul terutama. Rasul itu memiliki hak progresif yang mana dia itu ditawarkan boleh meninggal atau hidup selamanya. Karena saat itu ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa Rasul, beliau berdiri di depan pintu. Lalu Aisyah bilang, ya Rasul ada tamu. Kata Rasul, tidak perlu disuruh masuk, karena tidak ada penghalang untuk dia untuk masuk. Nah ini Allah memberikan kemuliaan kepada Rasul dan nabi-nabi yang lain itu untuk memilih apakah dia akan hidup selamanya atau dia memilih untuk kembali kepada Sang Penciptanya. Dan Rasul memilih untuk kembali kepada Sang Penciptanya. Makanya semua nabi, semua Rasul itu dikubur di mana tempat dia meninggal. Nah itu hanya boleh dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Nah, kalau dalam sejarah itu seperti apa yang kita dapatkan, yang kita petik, ya bahwasanya ini persiapan kita akan meninggal itu sudah dalam keadaan yang sudah selesai semua tugasnya dulu kalau bisa gitu. Walaupun memang dalam kaitan hidup kita di dunia belum minanas, belum tentu semuanya selesai. Tapi paling tidak ketika tamu itu datang yang akan datang tanpa perlu penunggu, tanpa perlu waktu, maka kita sudah mempersiapkan diri untuk jadi. Ya, mungkin banyak hal lagi yang bisa kita pelajarin tentang Rasul kita, tapi mungkin nggak mungkin kita bahas dalam sesi ini ya. Jadi maka dari itu, seperti yang sudah Ana share di grup, bahwasanya kita akan membahas materi tentang apa? Yaitu tentang menopause dan andropause. Menopause itu pada perempuan. Andropause itu pada laki-laki. Nah, sebelum kita ngebahas, kita tanya dulu.
menopause, andropause itu antara takdir atau penyakit atau sesuatu yang bisa diobati. Kira-kira apa? Menopause itu sudah merupakan takdir, sudah merupakan penyakit, atau sesuatu yang bisa diobati. Mungkin sesuatu yang bisa diobati. Ya. Oke. Sesuatu yang bisa diobati. Baiklah. Jadi kita bahas ya. Menopause. Menopause itu apa? Menopause itu adalah sebuah masa ya. Kita tahu. Ketika seseorang menginjak usia parubaya, maka label menopause itu diberikan. Nah, berarti menopause ini termasuk masa. Apa itu? Masa berakhirnya siklus. Siklus apa? Siklus kalau di dalam kesehatan Islam, menopause itu bukan berarti orang tua yang sudah sakit-sakitan tulang atau orang tua yang sudah tidak ada regenerasi lagi. Bukan, tapi menopause itu adalah masa berakhirnya. Berakhir apa? Berakhirnya siklus dari menstruasi. Jadi kalau masa siklus menstruasi itu berakhir, maka dia sudah masuk dikategorikan menopause. Tapi masa siklus menstruasi berakhir itu seimbang, sejajar dengan usia yang tambah. Berarti menopause ini kita ketahui ya, ini dominan lebih fokus kepada wanita. Menopause ini biasanya dominan kepada wanita berkaitan dengan apa? Fase alami. Fase alami yang disebabkan perubahan kadar hormon di dalam tubuh wanita menjelang usia di akhir 30-an. Nah, ini masa menopause awal yang dimulai dari wanita, yaitu di usia 30. Jadi menopause ini termasuk takdir. Ya, kita lihat ya, apakah dia masuk takdir atau dia termasuk ke penyakit. Atau bahkan dia termasuk ke ketentuan. Ketentuan takdir ya. Atau dia termasuk sesuatu yang bisa diobati. Mari kita lihat. Kalau perempuan itu di usia 30-an, biasanya kinerja ovariumnya, ketika dia udah menginjak 30, naik nih, mulai naik. Itu kinerja dari ovarium itu akan menurun. Dan perlahan-lahan, seiring tambah usia, itu akan berhenti. Dia akan berhenti memproduksi hormon. Di usia berapa? Di usia, ini 30 udah mulai berhenti nih. Ovarium mulai melemah terus-terus sampai berhenti berproduksi ovarium itu di usia 50-an. Tapi usia menopause pada wanita itu berbeda-beda ya. Menopause di wanita itu berbeda-beda. Tapi rata-rata umumnya terjadi pada usia 50 tahun ke atas. Bisa juga terkadang ada yang di bawah usia itu sudah menopause. Usia 40, bahkan ada usia yang 30. Itu dinamakan menopause dini atau prematur. Jadi bukan lahir aja yang prematur. Jadi semua tipe wanita nih dari usia 30 sampai 50 itu menopause-nya itu belum tentu sama semua.
Karena kenapa? Menopause ini nanti akan ada cirinya, akan ada bentuknya, akan ada bagiannya, di mana dia dikatakan takdir apabila orang tersebut sudah memang berusia lanjut di atas 50, itu sudah takdir menopause. Ketika di bawah itu atau usia 30 tiba-tiba dia sudah tidak menstruasi, nah ini nih yang jadi pertanyaan. Berarti menopause ini bagian dari apa? Nah, kita bahas. Ingat ya, menopause itu rata-rata biasanya prosesnya itu bertahap sampai dia berakhir. Jadi wajar kalau di perempuan. Jadi biasanya itu dilihat dari siklus menstruasinya. Siklus menstruasi itu menentukan sekali. Semakin jarang dia menstruasi jaraknya, maka nanti akhirnya akan berhenti sama sekali. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada banyak wanita-wanita di luar sana yang menopause dini. Menopause sebelum waktunya. Apa cirinya? Ada yang tiba-tiba berhenti menstruasi di usia 30, 40 kayak gitu. Sudah berhenti total menstruasinya. Jika hal ini terjadi, ini merupakan gejala indikasi. Nah, ini dia yang dibilang ketika menopause itu bukan di usianya, itu bukan takdir sebenarnya. Masih termasuk sesuatu yang bisa diobati. Apa itu? Indikasi emosional serta fisik yang dapat dirasakan oleh wanita menjelang masa menopause-nya. Gejala-gejalanya apa aja? Nah, ini sebenarnya pembahasan menopause andropause ini pentingnya kalau misalnya nanti kita dapatkan seseorang itu kok tua sebelum waktunya. Yang pertama, perubahan siklus menstruasi, frekuensinya itu tidak pernah teratur. Ini ciri-ciri menopause. Menopause dini. Menstruasi, frekuensinya tidak teratur. Volume pendarahan yang terjadi di menstruasinya itu lebih cenderung sedikit. Apalagi cirinya? Cirinya adalah dalam menopause, permasalahan menopause dini ini, ada sensasi proses menopause ya, ada sensasi rasa panas, berkeringat, dan jantung berdebar. Sering. Bisa jadi yang kita rasakan, yang perempuan rasakan, terkadang bukan gejala dari suatu penyakit, tapi adalah gejala menuju masa menopause. Maaf. Apalagi biasanya perempuan yang menuju masa menopause, dalam tahap menopause, yang mempengaruhi emosional dan fisik, itu adalah kekeringan pada bagian organ vaginanya. Itu kering, tapi dia menyebabkan rasa gatal. Bahkan sakit apabila berhubungan. Menopause dini. Terus menurunnya gairah untuk berhubungan. Apalagi cirinya, ini tanda perlahan ya menopause-nya. Kalau terjadi di usia muda ciri-ciri ini, ya baik. Kalau di usia muda ciri menopause ini, maka tanda-tanda ini menjadikan suatu indikasi nih. Indikasi bahwasanya tubuh ini perlu diperbaiki. Ini indikasinya dulu. Apalagi indikasinya setelah itu berkeringat di malam hari. Biasanya seseorang yang menuju masa menopause itu terjadi gangguan tidur. Apa gangguan tidurnya? Kebangun di malam hari
susah untuk tidur lagi. Langsung tiba-tiba insomnia sampai pagi. Nah, ini udah masuk masa menopause. Jadi di usia berapa aja ya, mau dia usia 30, 40, 50, berarti dia kalau sudah ada gejala ini udah mulai menopause. Berikutnya, sulit berkonsentrasi, daya ingat menurun. Cuma kalau dia di bawah usia 50, ini masih sesuatu bagian dari yang bisa diobati. Tapi kalau di atas 50, itu sudah merupakan takdir bagi seluruh wanita. Sama, soalnya semuanya merasakan. Nomor berapa lagi? Nyatet nggak? Nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9. Kok Ana baru nomor 7 ya? Sulit konsentrasi dan daya ingat itu gabung satu ya. Ya, terus dia berkeringat di malam hari. Berikutnya emosional tidak stabil. Biasanya sering sedih, sering depresi, gegana, galau, gelisah, merana. Lalu cirinya lagi, ini baru ciri ya, belum gejala ya. Cirinya lagi penambahan berat badan dan metabolisme yang lambat. Apalagi ciri menopause itu sering sakit kepala. Ini pada wanita ya, bukan pada laki-laki ya. Berikutnya apalagi? Rambut ini biasanya menipis. Kalau wanita tuh menopause-nya. Kulit itu mulai kering. Yang terakhir, ciri yang dilihat ketika menuju masa menopause itu lebih rentan terhadap infeksi. Infeksi apa? Infeksi saluran. Makanya nih berat nih sebagai perempuan, sebagai wanita, kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, pola hidupnya, pola makannya, dia akan menopause dini nantinya. Beda sama laki-laki tentang andropause. Jadi hal yang paling sering dirasakan itu adalah poin kedua. Gejala apa? Terasa panas, bawaannya panas saja. Berkeringat, jantung berdebar-debar. Ini kan ciri dari menopause. Kalau dia belum di usia 50, ciri ini sudah tampak sering, berarti perlu diperbaiki. Apa? Yang pertama, cobalah untuk menggunakan pakaian yang berbahan katun. Berikutnya, hindari yang berkaitan dengan kafein. Minum minuman yang panas. Makan makanan yang pedas. Dan stres. Gejala yang di atas ciri-ciri tadi tuh, kalau di bawah usia 50-an, segera nih perbaikin dengan penanganan yang Anda sampaikan. Berikutnya, perbanyak mengkonsumsi sesuatu yang segar yang mengandung serat. Dan olahraga. Olahraga itu sangat penting ketika tubuh sudah merasakan menopause. Menopause ini kan artinya berarti kelemahan demi kelemahan tapi belum di waktunya. Kalau dia menopause dini atau menopause prematur. Berikutnya, cegah kenaikan berat badan.
Kenapa? Nanti berat badan ini sangat cepat mempengaruhi masa menopause. Dengan cara apa? Perkuat tulang. Cukup istirahat dengan pola tidur yang baik. Pola tidur yang baik kan 2 kan? Sebelum zuhur, sudah isya. Terapkanlah itu. Insya Allah nanti kembali lagi. Apa solusinya kalau sudah terjadi hal ini? Ini tadi gejala yang panas. Tapi untuk solusi semuanya, itu bagusnya mengurangi aktivitas-aktivitas yang memberikan sensasi rasa panas pada tubuh. Berarti bisa dari makanan, bisa dari psikis. Ini kan yang mengakibatkan rasa tinggi dalam tubuh. Bagaimana seseorang kalau sudah kena menopause dini seperti ini, sudah tahu langkah-langkahnya, ada nggak herbalnya? Ada. Herbalnya itu herbal-herbal yang bersifat meregenerasi dan mendetoksifikasi. Contoh yang paling membahayakan atau yang paling mencirikan seseorang itu terjadi menopause dini, di atas usia 30, dia sudah jarang menstruasi. Itu bisa sangat cepat memajukan masa menopause-nya. Terus apa lagi? Ketika telah terjadi hal tersebut, dipicu dengan pola makanan yang dimakan tidak tepat, maka dia akan merusak hormon. Jadi, kalau kita mendapatkan ciri ini, menopause ini, pada usia muda atau menopause dini ini, maka yang jadi masalah adalah gaya hidup. Stop, rubah. Stop, rubah. Karena kenapa? Masa menopause itu perempuan kan lebih cepat. Jadi kalau lebih cepat, maka prepare-nya juga harus lebih utama. Jadi menopause itu udah takdir. Takdir bagi usia 50 tahun ke atas. Tapi kalau usia 30 tahun sudah ada gejala semua menopause ini, itu berarti gaya hidup. Ada yang mau Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ini mengenai menopause yang dia itu di bawah usia 30 tahun. Di bawah usia ya kan? 50. Seperti pola hidup, terus kemudian ya di bawah 50 Ustaz. Afwan. Nah, di bawah 50 tahun dengan beberapa keterangan yang Ustaz sampaikan tadi, jadi permasalahan dengan karakter Ustaz. Karakter seseorang yang mungkin mudah baper, stres, ya kan? Itu kan juga bisa memberikan indikasi-indikasi terhadap penyakit menopause. Kalau memang orangnya tidak bisa merubah, ya kan, pola hidupnya. Jadi baperan ini kan nanti kan bisa menyebabkan stres Ustaz, kan gitu ya. Terus itu yang pertama Ustaz. Yang kedua terkait masalah kondisi lidah. Kondisi lidah yang tepih, lidahnya itu berwarna merah, beberapa memang materi yang pernah saya ikuti itu ada pengaruh kepada masalah livernya. Nah, liver ini kalau kita lihat juga yang dia itu berhubungan dengan darah kan Ustadz ya. Nah, apakah ini juga menunjukkan ketika kondisi tepi lidah yang berwarna merah, ya kan, itu kan yang pernah saya pelajari, itu kan ada kondisi liver yang ekses, yang mungkin juga bisa dipengaruhi oleh psikologi seseorang, Ustadz. Nah, jadi terkait dengan kejiwaan dan juga karakter, itu
apakah kemungkinan besar itu juga bisa mempengaruhi daripada kondisi monoposnya yang ketika memang dia terjadi belum masa masa monoposnya, Ustaz. Nah, syukron. Sementara itu dulu, Ustaz. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cap. Syukran, jazakallah khairan. Tadi ya. Jadi masalah bagaimana dengan baper ini yang mempengaruhi menopause. Nah, kan kita pahami dulu menopause itu adalah pengurangan demi pengurangan fungsi bagi perempuan. Jadi dia lebih berdampak kepada hal-hal yang berkaitan sama fungsional utama. Jodoh kebiasaan yang mulai hilang. Biasa menstruasi tiba-tiba hilang. Biasa tidur nyaman tiba-tiba gampang terbangun. Biasa tenang, biasa deg-degan, susah tidur lagi kayak gitu. Ini dampaknya dari menopause ini adalah pengurangan secara alamiah yang Allah beri. Tapi dampaknya ini berefek kepada fisik dan psikologi. Jadi ini dampak dari menopause, bukan psikologi itu mempengaruhi menopause, tidak. Cuma psikologi itu bisa mempengaruhi menopause atau psikis mempengaruhi menopause itu apabila dia di bawah usia 50. Kalau di usia di bawah 50, nah berarti berbarengan nih. Psikologi yang rusak, entah itu emosional, entah itu baper, entah apa, itu mempengaruhi menopause-nya dengan cepat gitu. Jadi bareng dia. Kalau 50, hasil dari pengurangan itu yang merusak psikologi dan contoh yang rusak kan daya ingatnya menurun drastis. Nah, kalau usia 30 sudah gampang lupa, orang lewat sudah nggak nge, ini kan udah ada ciri menopause. Berarti ada masalah psikis yang diimbangin saat itu. Cuma lebih dominan menopause ini karena pengurangan, berarti menopause ini kerusakan. Kan kehilangan fungsi nih, pelan-pelan. Nah, kerusakan jadi makanya dibilang ini termasuk dari gaya hidup. Jadi rubah dulu gaya hidup, nanti psikisnya bisa belakangan. Jadi psikis dalam menopause itu bisa belakangan sambil diperbaiki. Tapi gaya hidup yang dirubah itu bisa. Plus herbal ya, ingat plus herbal. Nah, kalau masalah untuk lidah merah di bagian pinggir. Pinggir itu kan terbagi ya, berarti itu pinggir condong di atas paru. Makanya kenanya ke liver. Masalah lidah merah, merah itu kan kita konsepnya kita pakai bahasa umum aja. Merah itu tandanya mematikan. Merah itu angin panas yang keluar dari dalam. Nah, ibaratkan lagi, kalau kebakaran dari luar menuju ke dalam, itu orang dalam masih bisa selamat. Tapi kalau dari dalam keluar, habis rata semuanya. Nah, itulah bahayanya ketika lidah memerah, itu akan berkaitan sekali dengan psikis. Yang mana hal tersebut akan mematikan organ lain. Membakar organ lain. Warna merah indikasi yang terjadi, kita lihat dulu. Apakah merahnya itu nanti menekan, ataukah merahnya itu nanti melukai, atau merahnya itu ditekan. Atasi. Nah, ditekan, menekan, dan menggores, membelah. Nah, itu akan berbeda nantinya. Asbabnya apa akan berbeda. Contoh, kalau dia ditekan dari atas, maka merahnya ini pengaruh psikis dari pemikiran dia yang buruk atau suuzon dia itu melemahkan organnya. Kalau dia ditekan, itu akan membuat dia capek dalam kehidupannya berputar di sana saja atas masalah itu. Kalau merahnya itu menekan, bukan ditekan ya, beda. Menekan itu dari samping, ditekan itu dari atas. Kalau dia menekan, maka dia tidak akan nyaman dalam hidupnya. Tapi kalau dia bergaris, dia sudah melukai dirinya sendiri atas perkara yang bukan bagian dari perkaranya. Nah, yang bergaris ini yang sulit untuk diobati. Kayak gitu lebih kurang. Dalam penjelasan, kita ngelihat organ liver yang memerah. Ustadz,
Ya. Ini Ustadz, kalau untuk masalah tadi tertekan dan menekan Ustadz. Jadi kalau tertekan ini apakah ada kaitannya mungkin dengan psikisnya, ya kan? Karena mungkin dengan kondisi kehidupannya yang memang terlalu banyak masalah, ataupun dia kurang mensyukuri dengan takdirnya Allah Ustadz. Itu mungkin yang tertekan dari psikisnya ya. Nah, kalau misalnya ini ada kaitannya dengan mungkin dengan kondisi orang-orang di sekitarnya Ustadz. Mungkin aku kok begini ya, kenapa kawan-kawanku menjauhi ya, gini-gini. Apakah itu ada keterkaitan ke sana Ustadz? Tertekan dan menekan itu Ustadz. Itu gimana itu Ustadz? Ya, perkara tertekan dan menekan lagi kita lihat. Kita ambil dulu. Merah ini kita sudah pelajarin ya. Merah ini muncul dikarenakan angin apa? Angin internal. Ya, Dalam. angin dalam. Angin internal Ustadz. Ya, memang angin internal kalau bahasa umum. Kalau kita angin dalam. Angin yang dalam ini membawa hawa panas. Hawa panas yang dikeluarkan dari psikis itu terbagi 4. Yaitu kesedihan, emosional yang tertahan, keinginan, dan tekanan. Nah, ketika kita berkaitan sama hati, hati ini berarti ada keinginan yang tertahan, ada apa lagi? Ada ketegangan. Ataukah itu berkaitan sama internal, ataukah berkaitan sama eksternal. Makanya, pure warna merah ini akan berkaitan sama melemahkan fisik yang dikarenakan psikis. Tapi ini dikarenakan keletihan. Jadi, ada hal-hal di dalam dirinya yang masih dia urusi, bukan bagiannya, itu yang untuk dipahamkan bagi orang-orang yang bermasalah livernya memerah ini. Makanya ketika liver memerah tidak mungkin hanya warna merah. Kita pastikan dulu apakah dia membengkak pinggirannya, apakah dia menekan, ataukah dia ditekan. Nah, itulah yang akan membedakan penyampaian kita nanti kepada pasien untuk merubah apa yang perlu dia pahami di dalam diagnosa psikisnya nanti. Lebih kurang seperti itu. Van Ustadz, Van Ustadz tanya, tadi istilah menekan itu kan dari bawah, kebanyakan faktor psikis ya dalam dirinya. Tetapi kalau tadi tertekan ya, tapi kalau menekan, menekan itu dari atas ke bawah ya. Kalau ya tertekan, ya itu kebanyakan dari psikisnya atau memang hubungan dengan faktor eksternal seperti itu Ustadz. Ternyata mau menekan ataupun ditekan itu semuanya psikis. Kalau dia sudah mempengaruhi antara warna, bentuk, dan sifat. Ada yang ditekan dan menekan tapi tidak psikis. Cuma warna merah mengindikasikan. Nah, tinggal kita lihat lidahnya itu menekan atau ditekan. Disitulah baru kita masukkan kaitan psikis maksudnya. Tapi belum tentu menekan ditekan itu berkaitan sama langsung dengan psikis, belum. Syukran. Kira-kira kalau belum bisa dipahami, boleh nanti kirim foto lidahnya aja. Biar jelas perbedaan antara ini yang sudah di psikis, ini yang belum. Ini Ustadz, nanti anak kirim ke grup Ustadz. Anak mau cari ini Ustadz ya. Biar kita bisa memahami semua Ustadz. Yep. Coba ini anak cari dulu. Kita mungkin kawan-kawan yang lain? Yang lain mau lanjut atau gimana? Lanjut ya. Lanjut aja Ustadz, materi yang baru Ustadz sampaikan. Yap. Ini selesai kan? Nah, kita udah ketemu dengan menopause. Berarti kalau sudah menopause, berarti ada satu lagi apa pasangannya? Andropause. Andropause. Ya, kita bahas tentang andropause. Tadi kita sudah ngebahas tentang perempuan nih, sekarang laki-laki. Andropause itu apa? Andropause itu merupakan suatu penurunan kadar, penurunan biovitalitas testosteron yang berhubungan dengan penuaan pada laki-laki. Tapi perlu ditekankan ya,
antara monopos pada wanita dan andropos pada wanita atau pada pria itu sangat berbeda. Menopause pada wanita itu waktunya relatif singkat, dari usia 30 sampai 50. Singkat ya. Tapi kalau andropause itu relatif lama. Andropause pada pria ini relatif lama dan tidak jelas kapan waktunya. Bedanya sama wanita. Wanita enak, 30 sampai 50 udah tahu. Kalau dia di 30 berarti masih bisa diperbaiki. Nah, kalau pria ini nggak jelas. Nggak jelas penurunan hormon dari penuaannya, itu dari hormon testosteron, itu terjadi selama bertahun-tahun dengan frekuensi yang tidak jelas. Tapi kita bisa lihat gejala-gejalanya apa yang terjadi apabila seorang pria ini telah terkena andropos di usia muda. Yang pertama, seorang lelaki ini akan gampang merasa lelah. Cepat lelah, cepat capek. Berikutnya, libido menurun. Berikutnya, biasanya terjadi disfungsi ereksi. Pada wanita dan pada laki-laki ada kesamaan gejala, yaitu laki-laki juga ciri androposnya itu berkeringat banyak di malam hari. Dan laki-laki yang menuju masa andropos biasanya moodnya berubah-ubah. Dan lebih sensitif. Bukan peka ya, sensitif. Beda peka sama sensitif. Laki-laki dengan gejala berikutnya itu biasanya juga gampang depresi. Laki-laki yang menopause, ciri berikutnya adalah bertambah berat badan walaupun makannya cuma sedikit. Tapi berat badannya nambah aja. Dan ada juga kesamaan berikutnya. Pada laki-laki, rambut kalau perempuan itu cenderung tipis dan kulit kering. Kalau laki-laki rambutnya mudah rontok. Dia akan melemah daya ingat. Kalau dipegang, denyut jantungnya sering cenderung tidak teratur. Pada laki-laki, ini sudah terjadi semua. Semakin tua kita, maka tidur itu tidak akan semakin nyenyak atau semakin enak. Malah semakin susah tidur. Nah ini kalau di usia muda udah mulai susah tidur, dia akan andropos dini juga. Makanya orang-orang yang menderita insomnia ini cukup membahayakan untuk dirinya sebagai laki-laki. Dan cirinya lagi, biasanya bagian puting payudara laki-laki itu akan membesar seiring bertambahnya usia. Nah, itu kalau ciri pada laki-laki. Nah, hal tersebut, Usianya kalau ditanya usia, udah dibilang, kalau perempuan ada tuh dari 30 sampai 50 udah jelas. Kalau laki-laki ini tidak menentu. Tapi dia lama prosesnya, lama. Gejalanya muncul nih. Muncul satu persatu. Di usia berapa saja kalau laki-laki?
Tapi prosesnya lama, perlahan-lahan dia. Satu persatu melemahnya. Itu bedanya. Kalau perempuan jelas tapi singkat, cepat dia. Kalau laki-laki lama. Maaf, kata Beripa. Menopause. Monopause dan andropause. Menopause dan andropause. Ya. Apa yang mempengaruhi hal ini? Mempengaruhi hal gejala-gejala di atas tadi, itu adalah ketidakseimbangan dari endorfin dan endokrinologis. Di mana kita ngelihat itu? Kalau pada laki-laki itu bisa dilihat pada tangan. Apa tandanya yang biasa? Pada apa Ustadz? Pada Putus-putus. tangan. Berarti hormon apa, Ustadz? Putus-putus. Bukan hormon, kelemahan dari endokrin. Endokrin itu hormon yang membuat ketidakseimbangan pada tubuh. Kalau laki-laki itu dia melemah perlahan. Kalau perempuan mati perlahan. Kalau laki-laki dia melemah. Perempuan dia mati. Ya. Maksud endorfin itu hormon kan, hormon endorfin dan apa? Ya. Tadi nggak jelas saya juga. Hormon endorfin Putus-putus. itu untuk menyeimbangkan keseimbangan pada laki-laki. Apa itu? Putus-putus, Ustadz. Putus-putus. Suaranya putus-putus. Oh iya, ini koneksi ya. Udah ya, lancar ya. Ini udah jelas ya. Tes. Masih putus-putus. Masih putus-putus. Masa Ana harus ganti mic lagi? Ini udah jelas belum? Ntar, Ana sambung ulang aja ya. Wifi-nya disambung. Ada Burita. Tes. Fokus. Monopause dan andropause. Iya, andropause itu andropause tapi versi laki-laki gitu. Udah lancar ya? Dari mana? Lancar. Ketidakseimbangan Inilah endorfin kelebihannya ini. Ustadz ini. Lanjut ya. Lanjut Ustadz, lanjut. Ketidakseimbangan hormon ini namanya hormon endorfin. Endorfin ini adalah titik keseimbangan pada hormon laki-laki. Keseimbangan. Nah, ini bisa dilihat dari kegangguan keseimbangan itu pada tangan biasanya kalau di laki-laki. Untuk mengetahui ciri dari yang sudah terjadi ini bisa dari tangan. Apa itu? Yang pertama, itu tangannya terasa dingin. Makanya salaman aja dingin nih. Oh, dingin kalau laki-laki. Berarti dia sudah masuk ke andropause dini. Cuma bedanya kalau perempuan itu singkat dari 30 tahun sampai 50 tahun. Dia bisa tiba-tiba mati. Tiba-tiba nggak menstruasi lagi. Tiba-tiba susah tidur. Tiba-tiba gitu. Kalau laki-laki dia pelan-pelan. Pelan-pelan dia mudah lemah. Pelan-pelan dia mudah ini. Hilang satu-satu. Bukan hilang ya. Tapi melemah. Gitu. Bedanya sama perempuan. Kalau laki-laki dia melemah, nggak langsung mati. Makanya kalau perempuan sebelum usia 50, masih 30-an, dia masih enak. Masih bisa dicarikan solusinya. Gitu. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Yang kedua, tangannya terasa dingin, terus terlihat pucat.
Di tengah sini itu terlihat ada tumpukan gelap, lebih gelap laki-laki. Terus ciri-ciri laki-laki sudah mulai andropos, ini bulan sabit yang ada di ujung jempolnya ini menghilang. Itu laki-laki. Nah, kalau kita berbicara tentang hormon, laki-laki itu bulan sabitnya ini maksimal itu 3. Kalau bulan sabitnya Apa tuh bulan sabitnya? putih Garis putih. kutila ini, garis kutila kuku. Iya, itu namanya bulan sabit. Kalau dalam diagnosanya. Nah, Oh, kalau itu laki-laki yang putih. menandakan hormonnya normal, itu dia 3 penuh. 3. Nah, itu sehat tuh, bagus. Minimal gitu. Maksimal lah 3. Itu udah termasuk Oh, paling. maksimal. Tapi kalau perempuan harus penuh. Kalau perempuan tidak penuh, nah inilah yang dijadikan sebuah masalah pada hormon. Bulan sabit Mohon ini maaf sebentar. Ustaz. Ini bukannya 1 yang gini tuh. Semua Maksudnya ada di lain juga ada. Ya, kalau misalnya di kuku tidak ini. penuh, ya di kuku. Kalau tidak penuh, nah itu perempuan permasalahan hormon. Kalau perempuan itu dia harus penuh, bagus. Gitu ya. Ya. Kalau untuk laki-laki Kalau sudah, untuk ya, laki-laki Ustadz, laki-laki tadi minimalnya 1 di ibu jari ya, maksimal dia didukung sama telunjuk jari sama jari tengah ya Ustadz ya. ya kalau dia hormonnya dalam keadaan normal dan sangat bagus untuk reproduksi atau masalah yang pernah kita bahas kehamilan, laki-laki itu 3 nih bulan. Itu bagus saat-saatnya untuk Semua jari. nambah atau Keturunan ya. Ya. Tapi perempuan dalam keadaan penuh, bulan sabitnya penuh. Penuh di semua Nah, jari. Iya. Gitu. Nah, kalau kita sudah dapetin ciri-ciri itu di tangan, nah laki-laki itu harus sudah dianjurkan sering untuk latihan fisik. Gejala-gejala tadi kalau sudah muncul, laki-laki masih bisa diregenerasi. Kenapa? Karena dia jangka waktunya lama. Jadi selagi dia masih baru merasakan gejala itu, dia harus sering latihan fisik aja. Bebas, mau apa aja latihan fisiknya. Lari, jogging ya gitu ya. Ya, di Olahraga. gunung, apa semua. Tapi harus ditambah juga pengimbangnya dengan apa? Latihan psikis yang berkaitan dengan fisik. Belum tahu kan? Contohnya Ustadz? Nah, Belum. contohnya menembak dan memanah. Ini memperbaiki psikis. Nah, itu Ustadz, kalau yang berkaitan sekali lagi dengan nih Ustadz. ya. Jadi Ustadz terkait untuk andropos terhadap laki-laki, ya kan? Jadi beberapa sudah diberikan oleh Ustadz. Jadi kalau dia sering ada gangguan mungkin nyeri di daerah persendian seperti pinggang ya. Terus dia juga kadang terasa menggigil, tiba-tiba terasa menggigil terus kemudian tidak, ya kan? Tapi itu tidak sering, cuman kadang-kala itu terjadi. Nah, ketika apakah ini ada keterkaitan dengan kondisi ginjal? Sementara yang mempengaruhi daripada hormonnya laki-laki, kalau kita lihat ginjal ini mempunyai peran yang sangat besar terhadap hormonnya juga laki-laki. Jadi kalau memang Ana juga pernah belajar juga tentang Mingmen-nya ginjal ini ya kan, kalau di TCM Mingmen ginjal ini kalau memang sudah melemah dia, maka itu akan mempengaruhi pengaruh besar terhadap kondisi hormonnya si laki-laki. Bahkan maaf cakapnya itu ereksinya itu tidak berfungsi lagi Ustadz. Syukran Ustadz, kita aja dulu Ustadz. Nah, ada tambahan sedikit lagi ini di materi tapi nggak boleh saya jawab dulu. Memang benar, untuk laki-laki sendiri, itu organ pinggang itu merupakan organ satu-satunya penopang terbesar untuk organ reproduksi.
Dan untuk masalah pinggang, sebenarnya kekurangan masalah organ itu, apakah dia akan mempengaruhi tentang menopause, sesuaikan saja ciri yang muncul dari yang Anda bahas tadi. Kalau cirinya masuk, berarti termasuk. Tapi kalau tidak, itu indikasi dari penyakit lain. Ya, indikasi dari penyakit lain. Karena kenapa? Penyakit masalah reproduksi ini bermacam-macam. Tapi kalau untuk menopause, ini kelemahan demi kelemahan. Itu bedanya. Ya, kalau kita berbicara ginjal, ginjal itu rusaknya kalau dalam masalah reproduksi yang paling besar pengaruhnya adalah psikis. Psikis yang mempengaruhi reproduksi yang kita bahas di materi awal bulan kemarin. Kita tahu ya. Nah, emosional, konsentrasi, ketenangan itu sangat mempengaruhi ginjal. Dan itu kalau untuk pinggang, di dalam organ pinggang itu bukan cuma ginjal, ada usus. Nah, hal ini yang harus dibantu kalau dalam masalah reproduksi itu belum tentu dari masalah andropos tadi gitu. Cuma masalah gangguan dalam organ pinggang ini itu juga dengan olahraga yang tadi, gerak dan olahraga yang dibantu dengan psikis. Apalagi seorang laki-laki, apabila dia menjalankan satu hobinya, hobi nih, dia punya hobi, laki-laki itu punya hobi semua. Dia menjalankan hobinya, itu muncul sebuah tenaga yang sangat besar, yaitu kesenangan batin. Itu bisa merubah stres yang berbulan-bulan hilang cuma dalam beberapa waktu. Kalau wanita biasanya lihat diskon atau shopping. Kalau Belanja online. Yang penting Pandemi Ustadz, pandemi. ya, yang penting keranjang penuh, nggak tahu kapan dieksekusi. Masak tidak. Itu udah kebahagiaan bagi seorang perempuan. Itu Tes, bisa tes, tes. rekomendasikan itu. Ya, lanjut ya. Nah, itulah salah satu yang bikin peningkatan imunitas tubuh. Nah, kalau perempuan ya kayak keranjang online-nya penuh, habis scroll penuh, walaupun nggak tahu eksekusinya kapan. Gitu. Nggak putus kan suaranya? enggak. Nah, kalau anak sampaikan lagi, dalam pembahasan kita, dalam pelajaran kesehatan ini, kesehatan Islam yang kita pelajari tentang diagnosa bab keempat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini kan bab keempat ya. Nah, akan menemukan banyak perbedaan-perbedaan dengan cara pembelajaran di luar ini, mau dari kedokteran Cina, kedokteran Timur, itu akan sangat jauh berbeda. Dalam segi bahasa dan dalam tata cara penyampaian. Kenapa? Ana bilang, Ana sudah merangkum, menyederhanakan ini semua sebelum dilempar ke ilmu ini, dilempar ke masyarakat. Agar kenapa? Dakwah kesehatan ini nggak gampang nerimanya. Orang ini ilmu yang akan dilupakan. Gimana orang menerima dengan bahasa-bahasa yang susah dipahami gitu. Makanya akan berbeda penyampaian yang Ana sampaikan dengan apa yang sudah dipelajari. Cuma nanti bisa mencocokkan karena ada beberapa perkataan yang sama dalam pembahasannya. Itu aja. Nah, ya lebih di sini Ana sharing. Ya, kita sharing. Ini kan udah di akhir sebenarnya kan, udah pendalaman. Di mana kita gampang menentukan penyakit dan memberikan solusinya sambil baca lidah kayak gitu. Lanjut ya. So, kalau masalah hormon pada laki-laki. Ini hormon tadi yang kita bahas pada laki-laki ini akan membuat kinerjanya memburuk. Apa? Ini sangat berkaitan banyak sama aspek kehidupannya. Apa itu pada laki-laki? Hal-hal yang akan dialami jika hormonnya ini bermasalah. Dia akan mudah sekali lelah. Dia akan mudah sekali pikun. Banyak pria yang ngabai aja nih. Ah, biasa aja gitu. Tidak mencari solusi
pada usia 40 tahun. Bahayanya hal ini itu memicu hormon itu perlahan-lahan akan hilang. Jadi dia akan memperparah seiring waktu yang berkaitan sama reproduksi sampai usia 40 ke atas. Kalau sudah 40 ke atas nantinya itu yang mulai susah. Tapi kalau sebelum 40 dia sudah menyadari, sudah mulai sering mudah lelah, sudah mulai sering lupa-lupaan, sudah mulai sering pikun. Orang lewat, tiba-tiba ngadap depan kita, loh, dari mana kok tiba-tiba muncul? Nah, ini ada problem. Bisa jadi bagian dari andropause. Nah, segeralah sebelum usia 40 itu dimulai kembali dengan cara yang tadi kita bahas. Makanya nanti hormon yang semakin kurang, ini akan sangat mempercepat andropause. Itu bedanya. Kalau bagi laki-laki, ya, kalau bagi laki-laki, apa yang paling dihindarin ketika sudah permasalahan ini masuk? Karena ini udah berkaitan sama hormon ya yang tadi. Itu dihindari dulu untuk makan buah. Dan memperbaiki tidur juga seperti perempuan. Tidur lebih awal di awal waktu. Dan makan buah, Ustadz? Iya, kalau laki-lakinya sudah gampang lelah, mudah pikun, pelupa, itu mempengaruhi hormon sangat besar. Stop dulu makan buah. Oh, stop makan buah. Di stop dulu. Sampai buah apa aja? Ya. Karena laki-laki itu kan masanya lama. Tapi tiba-tiba di usia 40 gejala semua yang kita bahas tentang andropause dia sudah ada. Berarti dia andropause dini juga masuknya gitu. Kalau perempuan kan ada batas usia 50 ya. Berarti masih bisa diobatin. Kalau laki-laki dia akan menderita itu lama. Kalau dia andropause usia 80, gejala itu akan dia tambah terus perlahan-lahan sampai 80 tahun. Lebih berat. Kalau perempuan kalau udah berhenti ya udah. Kalau laki-laki dia terus menerus. Kalau kata orang zaman dulu, laki-laki itu kalau dia masih bisa ngangkat air seember, masih kuat. Mau ngapain juga. Mau nambah istri lagi juga masih kuat. Saking lamanya proses andropause. Cuma karena proses andropause pada laki-laki lama, gejala yang banyak tadi kan terasa terus. Jadi juga gampang capek, gampang lelah, kayak gitu kan juga tidak enak. Kalau perempuan jelas, nanti dia obatin terus masuk pada masanya, dia akan stop secara normal. Tidak mendatangkan penyakit. Kan kalau sebelum usianya nih, kalau perempuan bisa datangin penyakit, masa usia 30 sudah nggak menstruasi setahun, datang penyakit. Gitu. Nah, itu aja permasalahan pembahasan. Kalau perempuan solusinya apa tuh, Ustaz? Tadi udah. Terlambat ya? Saya kan terlambat, jadi enggak. Oh, udah ya. Ya, nanti di YouTube aja ya. Iya. Ya, cari judulnya tentang menopause dan andropause. Sekarang kita bahas lidah ya. Tapi ada pertanyaan lagi tentang menopause dan andropause? Oh iya, satu lagi untuk laki-laki, makanlah makanan yang gampang dicerna di sore hari. Seperti ya kue kering kayak gitu. Yang dicampur cuka kalau Rasul dulu kan. Nah, kalau kita mungkin makanan-makanan yang dari gandum kayak gitu.
Apa Ustadz? Putus-putus? Kalau Rasul dulu kan di sore hari itu dia makannya roti yang dikasih sahabat, roti sama cuka. Nah ini kan kering tapi sedikit basah. Nah kalau kita di Indonesia yang kayak yang berkaitan sama gendum kayak gitu, telbina atau apa kayak gitu. Nah makanlah di sore hari. Tahu ya, telbina, oatmeal kayak gitu. Sereal. Mau tahu. Ya, nah, yang kayak gitu untuk laki-laki makanlah di sore hari. Nah, kalau perempuan dia harus merubah total gaya hidupnya. Kalau laki-laki dia menambah aktivitasnya. Udah dikirim ke grup foto lidahnya biar kita bahas atau anak kirim foto lidah? Sudah itu Ustaz, sudah dikirim. Ustadz, Ya. kalau udah menopause, misalnya dia nggak bisa hamil. Kalau laki-laki udah andropause masih bisa menghamil ya? Ya, kan udah dibilang laki-laki Masih. itu kalau masih bisa Sampai lagi sampai. masih kalau kata orang dulu ya ini nggak ada ilmunya nih. Jangan salah, ini nggak ada ilmunya. Ngelihat tenaganya kalau dia masih bisa ngangkat air seember, masih bisa nikah lagi. Kalau perempuan masuk usia 50 udah hilang semuanya. Gairah seksnya aja udah hilang. Udah nggak bening lagi dia lihat kakek-kakek muda tuh udah nggak bening. Oh, sinyal di akhir bulan. Di akhir bulan. Ini udah ada foto lidah ya. Kelihatan Warnanya nggak? hilang apa ya? Aman ya? Itu foto lidahnya kelihatan nggak? Tes, tes. Sinyal-sinyal ya Allah. Yang tethering yang. Ya. Nih, Passwordnya apa? Coba lihat. Udah kedengeran ya? Aman ya?
Aman kedengeran. Oke, siap. Kedengar. Maaf ya, sinyal ya. Ciao. Apa-apa Ustaz? Nih, udah ada foto lidah. Kirim di grup. Mulai kita pemetaan. Kita mulai baca lidahnya. Ini masalah menepos nggak ada yang tanya lagi kan? Yang pertama, warnanya apa? Pink. 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 Berarti kondisinya bagus. Yang kedua, ada warna apa di sini? Merah. Bengkak Coklat ya. ya. Merah, Coklat merah ya. ya. Merah ya. Pink menuju merah. Ya, Merah. apa itu? Peradangan. Area paru. Paru. Lidahnya dari ciri dulu. Lancip tebal. Lancip tebal atau ya lancip tebal bisa. Tapi dia di ujungnya nggak lancip, belum lancip ya. Baru Iya, menebal masih rata. dan kecil. Menebal dan kecil. Ya. Berarti ini menekan atau ditekan? Menekan. Menekan. Ditekan. Menekan dia ke samping kan mengecil. Menekan itu nih nekan. Ditekan. Ini ditekan. Menekan. Ini ada tombol menekan. Ini Putus-putus. ditekan. Menekan ya. Berarti lidahnya normal, warnanya merah. Jadi bahasanya ini ada lapisan putih nggak? Ada lapisan putih. Nah, lapisan Sedikit. putihnya tebal apa tipis? Tebal. Nah, berarti Di ini lambung tuh. ya sikron lidah yang sedang menuju kemana? Sindrom Sindrom dingin. ini lidah sedang menuju ke sindrom panas. Panas berarti bahasanya apa? Baru kita susun nih. Keletihan yang diakibatkan dari kelemahan organ dikarenakan naiknya asam lambung menekan organ limpa, paru, dan jantung. Hal ini mengakibatkan rasa pusing dari pundak sampai kepala. Kelemahan, keletihan memicu penyempitan pada pembuluh darah karena bagian paru sama jantungnya ini banyak bintik-bintik. Ada bintik-bintik ya? Apa yang mempengaruhi psikisnya? Yang mempengaruhi psikisnya adalah ini masih berkaitan sama asam lambung. Lidahnya menepis. Kalau kita ditekan dari samping, berarti kita udah mulai panik. Berarti kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Kalau ditekan dari atas, kita nggak panik, tapi kita melemah. Lebih ke takut. Kalau ditekan dari atas. Farid, ada Farid? Nggak ada ya? Nggak kelihatan. Dibersihkan dulu. Tadi Ustaz,
Bintil-bintil itu apa Ustaz tadi itu? Menunjukkan apa Ustaz? Penyempitan pada pembuluh darah. Ini masalahnya di organ jiwa, yaitu organ dada. Organ Paru dada ya. itu ada paru sama jantung. Berarti kalau organ jiwa tidak stabil, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Berkaitan sama apa? Sesuatu yang dipikirkan yang bukan merupakan bagian dari urusannya. Kalau merupakan bagian bukan dari urusannya, itu berkaitan sama keinginan atau harapan. Udah tinggal dicari tahu. Tapi ini kan dominan fisik. Maka lakukan fisik. Kalau untuk nutrisi, beliau kelemahan dalam penyerapan nutrisi. Untuk lidahnya kering atau basah? Basah ya. Basah. Berarti dia Basah. cuma kekurangan serat, tidak kekurangan air. Tadi kalau nutrisi lihatnya apa Ustadz? Nutrisi sifatnya sama kayak organ. Nutrisi itu yang pertama dia lemah dalam penyerapan, yang kedua dia kekurangan. Itu aja. Nutrisi terbesar di dalam tubuh itu adalah kandungan mineral, yaitu air. Makanya orang kekurangan air dalam tubuh berefek sekali. Orang kurang minum itu efeknya dahsyat sekali. Sakit pinggang, sakit punggung, sakit banyak. Batuk kering, semuanya. Nah, ini diterapi saja, terus dibahas masalah keinginannya. Herbalnya apa? Herbalnya cukup herbal yang membersihkan. Sebenarnya ini udah mulai angin menyerang ya. Gangguan angin dingin yang masuk ke area paru. Ini. Karena kenapa lidahnya nggak rata? Bagian kiri kanan samping paru. Ya, itu udah masuk angin. Nah, lanjut ini. Lidah kedua. Wih, kenapa nih? Ini kayak foto di Google. Kenapa ya itu ya Ustaz tuh? Soalnya rambutnya pirang. Ini lidahnya kita warna dulu pemetaan. Merah. Ya. Merah ya. Merahnya merona atau enggak? Merah Merona. Merah merona. Membara. Gangguan merah pekat. Gangguan panas. Gangguan panas itu menyerang organ apa aja? Terutama hati, paru, jantung, kepala. Kelihatan nggak di mana yang paling parah? Itu yang di lambung ya. Lambung. Hati. Lambung sama itu tuh di depan tuh. Ini namanya di hati, di sini nih. Hati. Ya, hati. Ya, merah Kalau itu paru bawah lagi. merah itu merusak fungsi. Berarti nanti membahayakan menjadikan kerusakan. Kopelan itu artinya kelembaban. Kelembaban yang mengakibatkan peradangan. Berarti di hati, bagian hati sudah terjadi peradangan. Hati-hati, hal seperti ini bisa memicu Memicu apa Ustaz? Nggak kedengeran. diabetes. Jadi bagaimana bahasanya? Keletihan
Yang diakibatkan dari angin. Dah? Angin apa? Keletihan yang diakibatkan oleh angin dalam yang mengganggu dan merusak ya, kata-kata merusak jangan dipakai. Yang mengganggu fungsi dari hati, paru, dan jantung. Hal ini melemahkan usus besar. Ini dia tebel ya Ustadz ya. Kalau lidahnya bagus ini. Kalau dari bentuk dia hampir sempurna. Tebal ya. Ini lidah yang tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, tidak melebar dan tidak mengecil. Untuk bentuk dia masuk. Untuk warna enggak. Jadi angin dalam, ingat angin dalam berkaitan sama psikis. Psikis itu keletihan nantinya. Keletihan itu perginya ke fisik. Organ mana aja yang kena kira-kira? Itu hati, Hati, paru, jantung. lambung. Hati, lambung, usus besar. Paru, lambung. Ini kalau di belakang ada ginjal. Masih berkaitan sama emosional. Ginjal. Ya, kalau kita tarik ke belakang ke atas itu akan kelihatan ginjal. Tuh. Peradangan juga. Ya, jadi dia nanti bermasalah. Ini kalau kayak gini termasuk Emosional. Permasalahan emosional. Emosional yang tertahan. Kemana perginya nanti? Kalau dia ke hati, berarti kekecewaan. Kalau dia ke paru, itu udah hampir ke paru tuh. Udah hampir kena bagian paru. Karena lukanya itu besar lebar. ya. Ini lebar banget nih. Berarti nanti udah mulai menuju ke kesedihan. Hati berkaitan sama apa? Tidur. Berarti kalau sudah meradang, permasalahan tidur. Hati penyaring racun di dalam tubuh. Kalau hatinya sedang seperti kondisi seperti ini, kalau bahasa kita sedang menuju kerusakan. Karena panas itu kan merusak. Tapi bahasa yang dipakai jangan kerusakan. Nggak boleh dalam estetikanya. Mengganggu. Ya. Jadi kondisi seperti ini hatinya, berarti ibarat nutrisi yang masuk itu hanya menjadi racun. Kosong, rusak semua. Terus ada dahaknya enggak? Ustadz putus-putus. Hilang. Bukan putus. Tidak terdengar. Suaranya. Hilang-hilang ya. Padahal lancar-lancar aja sinyalnya di sini. Iya. Saya nggak dengar apa-apa. Ya, jadi bahasanya mengganggu ya. Mengganggu artinya ketidaknyamanan. Kalau dia di organ hati, berarti sudah mengganggu tidur. Peradangan ini. Ada ya, kita bahas tentang kopelan ini ya. Kopelan ini artinya kelembaban. Ini Ustadz, maaf, ini tuh kopel-kopel gini tuh dia luka gitu. Kan Ana pernah cerita, pernah kesiram air panas, gembung, dipecahin, diangkat kulitnya, sama nggak? Oh, beda. Oh, beda. Jadi bekas luka ya, kayak luka ini dalam ya Ustaz ya kalau kayak gini ya. Kesiram air panas. Ditarik nih bekasnya, jadi kelihatan kan melepuh. Itu rasanya gimana? Sakit ya? Iya, radang kan, meradang ya. Sakit, tidak nyaman ya. Nah, itulah yang dirasakan di organnya. Makanya sudah mengganggu. Oh, gitu. Ini luka. Bagaimana ini?
Ya, dipadamkan dulu apinya. Baru diangkat ke lembabannya. Ini kan daharnya udah tebal. Kan Ana pernah bilang, Putih pernah ya. nggak lihat orang yang kalau racunnya tinggi, berarti asam ya racun itu ya. Tempat musola atau masjid atau rumah orang yang tinggal di sawah yang dekat rawa. Banyak yang nempel, susah ngangkatnya. Kayak jamur. Jamur yang nempel itu susah diangkat. Maka diangkat dulu dengan sesuatu yang memecah. Herbal yang memecah, dipecah dulu, baru diangkat keluar. Setelah itu didinginkan, baru angkat ke lembabannya. Baru lidahnya normal kembali. Itu secara teori. Tapi secara cepatnya, psikisnya perbaiki juga. Lihat, udah ada benang kusut di bagian area reproduksinya. Ginjal ya. Ya, berarti sudah Ginjal ada itu perasaan. usus besar kena juga. Usus besar dan ginjal itu buah pinggang. Pinggang itu adalah keseimbangan reproduksi. Psikis yang mempengaruhi reproduksi, habis kerjanya. Itu parit ya, parit-parit ya di ginjal. Namanya parit kusut, benang kusut. Benang kusut. Ya, untuk lidah ketiga dan lidah keempat, nanti Ana bahas di grup ya. Nggak di sini ya. Ini kalau dilihat fotonya, ini foto orang luar negeri nih, rambutnya pirang. Mana sih? Ini kalau dilihat Perempuan ini ya? ya rambutnya pirang. Iya. Oh iya, rambutnya pirang. Iya. Ya, gitu ya cara penyusunan bahasa sederhananya. Rambutnya Jadi, pirang. hal yang diakibatkan dari terganggunya organ. Yang diakibatkan dari angin dalam yang mengganggu organ hati yang melemahkan bagian pinggang. Hal ini memicu, sebutin gejalanya. A, B, C, D, E, F, G. Dan berdampak pada psikis A, B, C, D, E, F, G. Dengan penanganan solusi A, B, C. Kayak gitu. Bisa ya? Belum. Belum. Terus. Yang penting nanti terus. Nah, nanti ini kan kalau yang di grup anak ketik nih. Yang sisanya. Ya, nanti pelajarin ya bahasanya. Kita lengkapin dulu pembacaannya mulai dari organ, nutrisi, psikis, dan reproduksi. Iya. Ya. Kita sudahi dulu yang ini. Kita tutup. Ya. Syukron, jazakallah khairan kasiron. Sampai pertemuan kita kali ini. Insya Allah, kalau dibilang pertemuan kita ini udah akhir, ini udah akhir. Tinggal ngebahas penyakit-penyakit dan baca lidah. Caranya biar semua ini cepat didapatkan, the law of repetition kalau bahasanya itu apa? Mengulang-ulang. Mengulang. Iya. Mengulangnya bisa yang sudah didapat atau mengulang sama materinya. Apa itu materi yang sama? Kita foto orang yang punya lidah. Itulah cara mengulang lainnya. Cara mengulang. Kalau gitu, kita tutup dulu pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Wala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, jazakallahu khairan katsiran mubarakan fiik. Dari Ana mohon maaf kalau dalam penyampaian masih bisa dipahami dan masih bisa dimengerti. Dari Ana, kita semua mohon ampun pada Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.